Cek cek cek. Halo.
Oke, ini oke, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Tuh tadi Pagi, Pak. kemacetan. Antar anak sekolah dulu, macet. Biasalah, kalau udah pagi-pagi semua pada ngantar anak sekolah. Jadi pada macet. Ini baru bisa buka. Oke lah, kita coba saya share dulu nih materinya mana itu kemarin sudah. Itu mudah-mudahan itu energi terbarukan. Coba nggak ada. Coba Didik. Terbarukan. Oh, kemana yang mainnya itu? Bentar ya. PLTS. Mana ya? Oh, mungkin di flashdisk kali ya. Flashdisk. Mana nih flashdisknya nih? Flashdisk. Mudah-mudahan ada USB drive, PLT, matahari ya, itu kali matahari. Ini kali ya. Mudah-mudahan tidak salah. Oh ya, ini aja nih. Benar nih. Coba kita share screen dulu. Nah, ini ya. Kita masuk ke pendahuluan dulu tentang rekayasa energi terbarukan ya. Ini ada beberapa jenis energi terbarukan. Tapi sebagaimana kita tahu bersama, energi terbarukan yang paling besar itu adalah matahari ya. Nah, ini ada timbulnya ini kuliah apa namanya ini energi terbarukan ya, dimunculkan di jurusan teknik elektro itu ya, karena memang energi apa ya, energi awal lah ya, yang sumbernya adalah dari fosil, merupakan berupa minyak bumi lah ya. Fosil itu biasanya minyak bumi, itu cenderung akan menurun terus ya. Dan juga ini tidak semua negara memiliki energi fosil ini, yaitu minyak bumi. Tidak semua negara ya, contoh ya Jepang nggak punya dia minyak bumi. Jadi oleh karena itu timbullah ide untuk membuat suatu energi baru sebagai pengganti energi yang telah ada saat ini.
Ya, energi yang ada saat ini ya minyak bumi ya. Itu ya, energi-energi fosil. Jadi kita ini ada apa namanya ini WA. Jadi tetapi ada juga ini kan di sini selain itu permasalahan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan penggunaan energi dari minyak bumi ini. Ya. Dampak negatifnya itu ya kita tahu bersama adalah pencemaran lingkungan. Nah, energi minyak bumi adalah terjadinya pemanasan global. Ini tahap yang baru. Jadi energi sekarang itu yang tadi kita bilang cenderung menurun dan tidak semua negara ada, gitu ya. Banyak negara impor loh apa ini, seperti batu bara impor, minyak bumi impor, gitu ya. Seperti negara mana itu? Vietnam kali impor juga ya. Enggak, yang di tengah itu apa? Bukan Vietnam itu, Laos apa? Itu ya. Itu impor. Dan juga dia nih pencemaran lingkungan. Ya, ini. Sehingga timbullah suatu ide mencari energi terbarukan. Seperti kuliah kita ini ya, energi baru dan terbarukan, EBT. Ini. Jadi cenderung menurun dan juga pencemaran lingkungan dan timbullah pemanasan global. Jadi oleh karena kondisi seperti itulah timbullah ide untuk mencari energi-energi alternatif dan pengembangannya. Energi alternatif dan pengembangannya. Jadi pengertian energi alternatif adalah setiap energi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai pengganti energi konvensional. Jadi energi sekarang itu adalah minyak bumi ya. Kita harus ganti dengan suatu energi alternatif. Ini. Nah ini ya. Tapi kalau namanya alternatif ya yang beda lah ya. Yang beda dari yang ada. Yang beda alternatif. Jadi ditujukan pada teknologi-teknologi baru yang menggantikan teknologi penghasil energi yang telah ada. Jadi tentu untuk mendapatkan energi terbarukan itu perlu juga teknologi lah. Teknologi. Nah, kalau kaitannya dengan teknologi, alat. Alat apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi terbarukan itu? Untuk mendapatkan. Contohnya kalau kita energi terbarukan adalah matahari. Misalnya matahari. Kita tahu curahan cahaya matahari sangat besar. Kita membutuhkan energi ini untuk kebutuhan kita. Misalnya listrik itu. Tentu alat apa yang kita gunakan untuk bisa mengkonversikan cahaya matahari itu menjadi listrik. Jadi kaitannya ke teknologi lah. Dan namun juga di sini kalau tahu bersama kalau matahari itu memang dia selain dia terbarukan ramah lingkungan ya. Dia ramah lingkungan. Matahari. Memang hebatnya matahari ini ya, karunia Tuhan ini. Ya tumbuh-tumbuhan membutuhkan energi matahari untuk bertumbuh. Kita juga membutuhkan matahari ya untuk bertumbuh. Nih. Jadi banyak kegunaan matahari ini.
untuk ekonomi juga. Contohnya pengeringan ikan itu ya, kalau nelayan itu mereka menangkap ikan itu, misalnya ikan-ikan asin itulah ya, kan terlebih dahulu dikeringkan dulu. Jadi membutuhkan matahari untuk pengeringan itu. Jadi kalau kita lihat tuh di pantai-pantai itu ada ikan-ikan diletakkan begitu ya untuk pengeringan. Itulah matahari karunia Tuhan itu. Ya. Dan juga banyaklah ya penggunaan matahari itu. Ya, semualah makhluk hidup kita manusia ini bisa bertumbuh karena adanya matahari. Coba kalau nggak ada matahari ya, wah mungkin kiamat lah ya. Ya bisa dinginlah bumi ini ya, kita nggak kuat dengan cuaca dingin ya, otomatis ya kematian lah ya. Di sini kita mencari macam-macam energi terbarukan ya. Energi hasil dari berbagai macam sumber. Sumbernya apa? Ya, matahari itu sumber. Ya, angin sumber. Sumbernya angin tentu kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Sumbernya matahari kita manfaatkan lainnya untuk PLTS. Ya, nantilah kita belajar PLTS ya. Ini gambaran umum dulu tentang energi terbarukan. Dalam kamus Oxford ini, pengertian energi alternatif adalah energi yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk menghentikan atau menggantikan penggunaan sumber daya alam, minyak, serta dapat mencegah kerusakan lingkungan. Nah, ini ya. Menggantikan alternatif, menggantikan penggunaan sumber daya alam, minyak. Dan banyak negara sekarang ini coba penggunaan minyaknya dikurangi karena memang mahal ya. Makanya ada negara yang membangun itu membangun PLTS-nya berapa hektar itu, PLTB combine ya. Nah mungkin nanti ada namanya IPANPAH itu, nantilah kita belajar ya IPANPAH. Dia memanfaatkan pantulan cahaya matahari untuk membakar air. Nah, itu ya IPANPAH. Nah, mengapa kita memerlukan energi alternatif? Mengapa? Itu kan? Tentu jawabannya karena energi alternatif ini ada masalah. Energi yang sebelumnya ada permasalahan. Permasalahannya apa sehingga orang berfokus ya, kejar-kejaran lah gitu ya, mencari energi terbarukan. Ya ini ya ketersediaannya mana nih anotet ini, anotet ketersediaan ini ya, ketersediaannya ini semakin hari semakin menipis. Ini. Ya, menipis. Makanya negara kita sekarang udah mengarah ke sini, membangun itu di Maluku itu tambang nikel untuk menghasilkan baterai yang untuk mobil listrik itu. Ya. Makin menipis.
Nah, ujung-ujungnya kalau semakin menipis, harga minyak naik dong. Nah, ini membuat ya anggaran negara itu sangat besar ke sini nanti. Ya. Nah, untuk mencegah ini dibangunlah pabrik nikel itu di Maluku untuk, kalau yang saya dengar itu ya pabrik nikel ini untuk menghasilkan untuk bahan baku baterai lah, baterai untuk mobil listrik. Nah ini ya semakin menipis. Masalahnya apa? Masalahnya karena semakin menipis. Selain menipis energi-energi sekarang, dia cenderung itu tadi pemanasan global dan juga apa lagi tadi? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Ya, energi alternatif ini. Sedangkan tenaga alternatif ini merupakan energi pengganti yang banyak ditemukan di alam. Nah ini dia, di alam. Itulah Tuhan itu ya. Tuhan sudah menyediakan itu di alam. Maupun di rekayasa yang dapat terus diperbaharui. Ya, matahari terus ada. Itu ya. Angin selalu ada. Jadi karunia Tuhan yang bisa kita gunakan itu yang untuk energi alternatif ini matahari, angin, air itu ya. Air. Air itulah bisa digunakan untuk ya itu banyak ya pembangkit listrik karena kita teknik elektro ya, pembangkit listrik lah air. Nah, selain air ya untuk irigasi, untuk persawahan gitu dan untuk kebutuhan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Ya, seperti kita lah, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan untuk energi. Ya. Oke, lanjut. Itu mengapa? Karena makin menipis dan pencemaran lingkungan. Nah, apa saja manfaat energi alternatif ini? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Yaitu kan sudah kita tahu bersama energi alternatif untuk menggantikan energi utama sekarang, yaitu energi minyak. Nah, dan juga apa energi yang alternatif ini yang terbarukan lah begitu ya, alternatif yang terbarukan juga bisa dimanfaatkan lah untuk apa saja. Nanti ya. Nah, apa saja manfaatnya pembangkit listrik tenaga surya? Nah, ini PLTS. Ini ya, PLTS. Itu sumbernya adalah energi dari matahari. Matahari. Terus sumber energi lainnya angin, kan gitu. Angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu, ya nih. Pembangkit listrik tenaga kincir. Jadi dia PLTB lah ya, pembangkit tenaga bayu. Kemudian air untuk ya ini kan. Nah, energi alternatif tadi adalah matahari untuk PLTS, angin untuk PLTB, air untuk apa nih? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, tekanan air akan memutar turbin. Angin juga sebenarnya memutar turbin. Turbinnya kincir itulah ya. Yang baling-baling itulah. Nanti terkoppel dengan generator. Ya. Sebenarnya ada lagi energi
tapi sangat menakutkan itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Nuklir itu terbarukan juga itu. Uranium itu sangat melimpah. Melimpah di Indonesia itu melimpah uranium itu ya. Mungkin adik-adik bisa lihat di Google daerah mana ada uraniumnya. Sekian ton katanya, bisa lihat di Google itu. Hanya saja kita masih belum berani ya, belum berani untuk bisa secara apa namanya, sumber daya bisa kita, cuman itulah efek negatif nuklir ini kalau terjadi gangguan, nah, tahu sendirilah efeknya. Ya bisa meledak, pencemaran lingkungan juga. Ya kalau ada apa namanya itu limbah nuklir itu, ya bisa lah membuat orang sakit ya, cacat. Ya, mungkin adik-adik bisa lihat nanti di Google efek-efek dari nuklir. Nih. Makanya kita belajar juga di energi baru dan terbarukan ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi sekilas saja ya, mungkin sudah adik-adik sudah belajar di pembangkit listrik ya, pembangkit tenaga listrik. Nuklir juga itulah terbarukan juga, air, angin, matahari. Matahari. Dan nuklir juga itu adalah ini clean juga ya, energi yang bersih juga, clean. Itu saya kemarin ikut webinar itu, webinar bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini hanya nggak tahu betul, ini rencananya itu tahun 2035. Masih jauh tuh, 2035 akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Nah, di sini ada kelebihan energi alternatif. Nah, tentu mengapa kita butuh energi terbarukan itu atau energi alternatif? Tentu punya kelebihan ya. Kelebihannya itu ya pasti ya, di sini kita lihat. Ini kita lihat ini ya. Karena memang untuk dia selain apa namanya, mencegah pencemaran lingkungan gitu ya, pencemaran ya, tidak merusak lingkungan, juga dia terus-menerus continue terus apa namanya ini, energi itu terus ada ya, matahari selalu ada gitu ya. Dan di sini kan bisa dibilang kelebihan utama energi alternatif adalah energi yang dapat terbarukan. Dengan begitu energi ini tidak akan pernah habis. Terus-menerus ada, continue. Sumbernya dapat ditemui di alam dalam beraneka bentuk atau dapat direkayasa dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau menggunakan teknologi itu kaitannya ke alat. Itu saya bilang tadi, untuk mendapatkan cahaya matahari menjadi listrik, kita butuh modul-modul suryanya. Itulah. Itu alatnya. Tentu ada alat lain lagi. Solar charge controller. Alat apa lagi? Baterai, aki. Alat apa lagi? Inverter. Untuk merubah DC menjadi AC. Jadi kalau bisnis PLTS itu selalu compact dan yaitu ada modul suryanya, solar charge controller, akinya, inverternya. Satu paket. Nah, kelebihan lain yang dimiliki energi alternatif adalah energi yang sangat besar.
besar ya, melimpah di alam, besar sekali. Matahari itu besar sekali ya energinya. Nah, tidak merusak lingkungan dan tidak menghasilkan gas buang. Ya, memang ya, tidak ada gas buang ya. Kalau PLTU ada gas buangnya, ada gas buangnya, terus apa lagi itu? Yang penting membutuhkan minyak bumi lah dalam proses kerjanya itu, arti menghasilkan gas buang. Nah, inilah gas buang inilah akan menghasilkan apa? Berdampak negatif pada lingkungan ya. Ini. Nah, ini ada macam-macam sumber energi alternatif. Nih. Sumber energi panas. Ini ada salah satu contoh nih, sumber energi panas adalah sumber energi alternatif yang didapatkan dari panas. Energi ini dapat dihasilkan dari alam atau melalui proses rekayasa manusia. Ada energi panas ini ya. Jadi jika sumber energi ini dialirkan pada suatu benda, maka benda tersebut mengalami perubahan suhu. Di mana perubahan suhu terjadi pada benda tersebut dapat digunakan oleh manusia sebagai satu bentuk energi baru yang dapat membantu manusia dalam aktivitasnya. Ini ya. Contoh-contoh, tapi memang energi panas itu tetap sumbernya dari matahari ya. Matahari. Energi panas. Jadi matahari itu dia memiliki itu cahaya. Cahayanya ya. Yang bisa dimanfaatkan cahaya dan panasnya. Panasnya yang dimanfaatkan. Dua. Cahaya dan panas. Kalau pembangkit listrik tenaga surya yang dimanfaatkan cahayanya. Cahayanya itu akan memecahkan sel-sel surya itu untuk menghasilkan, nanti kita belajar ya, menghasilkan apa itu elektron-elektron yang bergerak. Jadi modul surya, sel surya itu seperti dioda itu ya, dioda. Bisa apa nanti begitu dialirkan arus listrik ya, bukan dengan sumber tegangan, maka elektron-elektronnya itu akan masuk membentuk hole dan terjadi pergerakan apa namanya tuh, muatan negatif positifnya itu bergerak, samalah itu dengan sel surya itu. Ya. Nah, itu kita manfaatkan cahayanya itu untuk memecah sel surya tadi. Nah, yang kedua dari matahari yang kita dapat adalah panasnya. Panas. Nah, ini seperti kita lihat di sini. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apa itu panas matahari? Nah, ini kita nih, mengeringkan pakaian. Nah, butuh panas, bukan cahaya ya. Kalau mengeringkan panas, mengeringkan apa itu? Pakaian itu, panasnya yang kita butuhkan, bukan cahayanya. Mengeringkan pakaian, menjemur garam, ini kalau apa ya, dari laut itu ya kan bisa apa dihasilkan nanti garam. Nah ini ya, bagaimana proses merubah laut menjadi garam itu kan bisa dari memanfaatkan energi panas. Nah, ini ya. Tuh. Kalian itu Pak, saya tanya siapa ini? Ada nggak di sini? Dimas. Ada Dimas? Halo, ada Pak? Nah, kamu udah punya cewek nggak, Mas? Belum ada Pak. Waduh, gawat. Kita gimana Iya, bercerita ini? Masukku gini, kalau kita salaman ya, salaman dengan cewek yang kita sukain itu,
panas atau dingin nggak kalau kita salaman? Bisa-bisa keduanya, Pak. Bisa-bisa Panas dingin, dingin, bisa Pak. panas ya. Ya. Bisa panas dingin. Kalau saya dulu panas. Ya, panas banget. Karena groginya itu ya. Sama-sama biasa lah. Gitu ya. Panas. Kenapa timbul panas itu? Panas yang dihasilkan dari begitu salaman panas gitu. Itu sumbernya dari ini kan apa nama kita ini? Badan kita itu ya, kan begitu kita salaman kan jantung berdetak. Duh, duh gitu ya. Ya otomatis aliran darah makin kencang. Itu menyebabkan itu panas. Jadi berproses. Terjadi apa? Pertambahan energi jantung itu panas. Panas itu bisa juga dari gesekan itu ya. Gesekan gini kita gesek-gesek. Umpamanya kita apa itu ya? Gimana itu? Kita merasa dingin ya. Karena kita tiba-tiba di daerah dingin, kita gesek-gesek kan tangan kita begini supaya panas. Terjadi ya itu ya, gesek-gesek aja gitu. Panas dia. Ya kan? Nah, kalau juga kita gesek-gesek apa itu penggaris. Penggaris kita gesek-gesek gitu ya. Terus kenakan ke rambut. Rambutnya bergerak nggak ya? Bergerak ya. Energi panas itu ya. Atau juga kalau kita gesek-gesek itu juga penggaris itu, terus kita apa dekatkan dengan kertas gitu ya. Kertas-kertas pasti tertarik. Jadi energi panas itu bisa timbul dari itu, terjadi pergesekan gitu ya. Pergesekan panas. Itu bisa sumber energi panas. Ya, apalagi ya sumber energi itu ya, selain matahari bisa juga kita timbulkan panas itu. Ya kita contohlah dulu kalau orang menghasilkan api. Zaman dulu itu kan batu itu dia gesek-gesekkan. Kan gitu ya. Sehingga menghasilkan api dia. Orang-orang kalau kita lihat di YouTube aja lah. Orang-orang zaman dulu menghasilkan api dengan cara menggesek-gesekkan batu itu. Timbullah panas, timbul api. Gitu. Ya pasti seperti korek api aja lah ya. Korek api. Jadi kita harus gesek dia. Gitu kan. Menimbulkan panas api. Itu sumber panas juga. Ya. Nih. Aku nanya Dimas ini, masa sih kamu belum punya cewek sampai sekarang? Itu bingung Dimas ini. Kamu angkatan berapa sih? 2020, Pak. 2020. Tunggu waktu yang tepat, Pak. Asik. Jangan lama-lama, cepet-cepet aja. Kalau ada yang disukai, adakan PDKT, pendekatan. Jangan dipendam ya. Langsung aja. Nanti seperti teman itu, umur 50 belum punya istri sampai sekarang. Karena dia nggak dicoba-cobanya, malu-malu terus, malu. Umur 50 tahun ya, sekarang itu. Sudah kita coba bantu-bantu mendekatkan dengan seorang wanita, nggak bisa juga memang. Udah infil kali ya. Ya, itu ya. Nah, ini ada contoh-contoh sumber energi panas. Jadi kita lihat di sini energi matahari. Matahari.
Namun di sini kita baca ya, meskipun energi panas yang dihasilkan dari energi matahari tidak begitu terasa secara langsung, namun energi matahari adalah contoh energi panas dari alam semesta yang sangat melimpah, limpah sekali ya. Kita syukurilah karunia Tuhan itu ya. Ini ya, dengan panas matahari, ya itu tadi banyak kita bisa berbuat ya. Ya, seperti kita sehari-hari mengeringkan pakaian kita, begitu dicuci dikeringkan dengan menggunakan panas matahari. Panas matahari. Jadi kalau pengeringan apa ini apa? Yang saya bilang tadi, itu memang lebih menonjol di panasnya ya, panas matahari. Jadi jangan salah nanti kalau PLTS itu bukan panasnya, cahaya. Fotovoltaik, maka dibilangkan fotovoltaik. Berarti kalau foto cahaya, cahaya menjadi tegangan, fotovoltaik. Fotovoltaik. Ini panas dari sumber energi panas matahari, terbesarnya matahari ya. Nah, energi panas api. Ini api ya. Ada dari api. Ya memang benar ya, betul. Salah satu penggunaan energi panas yang menggunakan api, ya ini tadi. Ini kita gunakan api untuk panas, untuk memasak, ya memasak, menggunakan kompor. Ini dari api. Bisa dari api, kita gunakan panasnya untuk memasak. Ya, menggunakan kompor lah ya. Dan di sini juga ada sejalan dengan energi matahari, semakin besar api, maka semakin besar pula energi panas ya, tentulah. Ya, benar ya. Jadi semakin besar api, semakin panas. Ini ya. Nah, ini ya, energi panas api. Nah, terus ada dari energi panas bumi. Jadi sumber energi panas itu ada matahari tadi, api, dan panas bumi. Nah, panas bumi inilah kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTPB itu. Yang di daerah mana ini? Kamojang ya. Ya ini. Jadi energi panas itu dari alam itu banyak ya. Panas bumi. Ya, panas bumi tentu dia menghasilkan uapnya itu ya. Dari apa yang bilang dari perut bumi itu keluar uap itu sehingga menghasilkan panas. Nah, panasnya inilah akan digunakan untuk membakar ini ya, apa namanya? Air ya. Air. Untuk menghasilkan uap. Panas bumi. Nah, ini ada juga energi panas yang tidak alami. Ini yang tidak alami. Yang saya bilang tadi, menggosokkan kedua telapak tangan. Yang tidak alami itu kita gosok-gosok. Kalau kita kedinginan, kita gosok-gosoklah kedua telapak tangan kita ini ya. Tuh. Yang nggak alami tadi itu yang saya bilang salaman dengan yang kita sukai tadi ya. Salaman. Tuh ya. Bisa, kalau saya sih merasakan panas ya. Kalau salaman dengan cewek yang kita sukai panas. Nggak mungkin dingin lah. Bisa dingin juga ya, grogi ya. Itu ya, biasanya panas. Nah, itu melalui gesekan ya. Itu panas yang tidak alami melalui gesekan. Ya tentu dengan menggesek terjadilah panas dengan api ya. Dengan menghasilkan api ya.
Jadi sehingga kalau panasnya terlalu tinggi sehingga menghasilkan api. Batu tadi yang saya bilang tadi digesek-gesek api, seperti orang-orang yang di mana lah di pedalaman itu kan dia menghasilkan api dari mana kalau nggak digesek-gesek gitu. Untuk masak ya tentu dia carilah batu yang kering lah ya supaya bisa menghasilkan api. Ini yang tidak alami tadi, menggosokkan kedua telapak tangan, ya adanya pergesekan. Dan kita lihat aja misalnya besi dengan besi digesekkan, dia menghasilkan panas, panas yang tinggi sehingga menghasilkan bunga-bunga api. Kalau contohnya orang yang ini ya, apa namanya itu, memotong besi, pakai apa namanya, gergaji besi atau apalah gitu ya. Pasti kan keluar percikan-percikan api itu. Nah, itu terjadi gesekan yang sangat besar sehingga panasnya semakin tinggi, timbullah bunga-bunga api. Ini ya. Panas. Oke. Nah, ini ada sumber energi namanya energi gerak. Gerak ini juga ada. Selain panas tadi ada energi gerak. Jadi energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari suatu gerak benda atau dalam istilah lain energi kinetik. Oh ya, energi ya. Nah ini terjadinya pergerakan ya. Ada ya, energi yang dihasilkan dari suatu gerak benda, ya, menghasilkan energi. Energi kinetik. Contohnya apa? Energi gerak benda itu misalnya air ya. Karena terjadinya pergerakan itu, air itu menekan sudu-sudu turbin, kan gerak dia. Airnya bergerak. Gitu kan? Sehingga dia memutar. Energi gerak, energi kinetik. Nah, itu. Terus apa lagi? Energi angin. Angin juga ya. Angin juga. Dia bergerak. Karena angin bergerak, ya, sehingga timbullah gerak-gerak yang lainnya. Seperti tadi, kincir anginnya tadi. Nih, energi gerak. Nah, nih salah satu sumber energi gerak alami adalah angin. Nah, inilah kita aplikasikan nanti di pembangkit listrik tenaga angin. Ya, ini, tenaga layu. Gerak. Ya, air, angin, apalagi yang gerak ini ya, yang dimanfaatkan bisa menghasilkan energi lainnya seperti listrik, gitu ya. Banyakkan air lah ya, seperti ombak laut itu kan gerak juga, sehingga dimanfaatkan pembangkit listrik tenaga ombak laut. Terus juga apa namanya itu aliran laut itu ya, karena air juga sih dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau banyak apa namanya turbin ya, untuk bisa menghasilkan listrik, energi gerak. Nah tadi yang saya bilang energi apa tadi, tenaga angin ya, terus air ya, tadi air bergerak ya. Bergerak itulah yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga air tadi, energi gerak tenaga air. Ya dengan adanya pergerakan air inilah ya semuanya ada kehidupan ya, seperti nelayan bisa mencari ikan di laut ya, sehingga menghasilkan kehidupan lah, ekonominya ya, tenaga air. Ternyata ada lagi energi cahaya. Ini cahaya matahari ya. Energi cahaya ya. Ini juga ada ini.
Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari pancaran cahaya, baik cahaya alami pun cahaya buatan. Cahaya alami itu tentu kita tahu bersama dari matahari lah ya, cahaya alami. Ini cahaya dapat menghasilkan energi berupa gelombang elektromagnetik yang secara kasat mata tidak dapat terlihat namun dapat diukur. Nah, ini cahaya dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik berkisar 380 sampai 780 nanometer ya. Nah, ini kita lihat tadi, energi yang kita ketemukan di alam adalah matahari. Bisa juga cahaya bintang, lampu, listrik, senter, dan lain sebagainya. Nah, adapun manfaat dari energi cahaya itu ya tentu memberikan penerangan dan juga mengatur komposisi nutrisi tanaman, membantu perkembangan biak tanaman, menjaga kestabilan temperatur tanaman. Nah, ini juga cahaya ya. Gunakanlah. Memang itu cahaya matahari lah ya untuk mengatur komposisi nutrisi tanaman. Ini energi cahaya. Sangat besar ya energi cahaya itu. Ya contohnya lah kita kalau lihat aja matahari itu lama-lama ya bisa buta ya. Energi cahaya itu ya. Cahaya matahari. Umpamanya kita itu apa itu? Kalau pakai kita apa namanya ya? Kita dulu praktek itu pakai apa itu? Kaca itu ya, kaca. Terus kita letakkan di bawah itu kertas. Kertasnya membakar. Itu apa yang kita manfaatkan? Panasnya atau cahaya? Kalau umpamanya itu tadi, pakai apa namanya, lupa saya namanya itu. Kan gitu ya, pernah praktikum itu. Fisika kalau nggak salah dulu ya. Nah, begitu kita tampung cahaya apanya itu kan, nah di bawahnya terbakar. Kan di bawahnya ada kertas itu. Kita buat sini ada kaca. Apinya terbakar. Nah, itu apa yang kita manfaatkan? Cahaya atau panasnya ya? Panas atau cahaya? Ya panas cahaya. Itu terpoloponya pakai fokus itu, lensa itu. Kita di tengah jalan atau di mana kena matahari kan gitu. Terus kertas di bawah terbakar kertasnya. Itu kita pakai apa itu? Panasnya atau cahaya ya? Enggak bisa. Cahaya bukan sih, Pak? Hah? Cahaya. Kalau menurut saya cahayanya, Pak. Alasannya apa kalau cahaya? Milih cahaya kenapa? Nah, tentu ada alasannya. Milih Kalau cahaya. menurut saya karena sangat terik bukan sih, Pak? Jadi dia bisa bisa membuat kertasnya itu terbakar, Pak. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kan namanya apa itu kaca, benar itu dia si Dimas tadi itu cahaya. Dia kan menerima bukan panas, pantulan cahaya kan. Pantulan itu ada yang di samping, ada diteruskan. Cahaya ya. Kegunaan lensa itu kan dia bisa memantulkan ke kiri, ke samping gitu. Dan dia juga meneruskan. Jadi dia cahaya, ya, bukan panasnya ya. Gitu ya.
Nah, itu hebatnya cahaya itu ya. Bisa terbakar itu apa itu kertas. Jadi cahaya, benar. Jadi kalau kita belajar fisika dulu, fisika cahayanya namanya itu ya. Yang cermin-cermin itu, nah, cermin ini bisa memantulkan, ya memantulkan kiri kanan itu dengan sudut 45 derajat, bisa juga meneruskan. Ya, cahaya. Jadi banyak orang yang bingung, cahaya atau panas ya? Tapi kok terbakar apinya kan gitu ya? Nah itu tadi karena apa kuatnya itulah ya, kuatnya gelombang cahayanya itu ya kuatnya. Terus ada media yang gampang terbakar itu ya bisa terbakar. Contohnya lagi ya, biar tahu kenapa cahaya. Coba kalian pantul apa begitu apa namanya itu, kalian ada cermin, terus kan gitu ya. Begitu hadapkan ke temannya kan pasti silau, gitu kan? Gitu kan? Nah itulah bukti itu adalah cahaya bukan panas. Kalau panas mah dengan jarak meter aja nggak apa-apa. Tapi kenapa kita merasa terganggu mata kita? Oh silau kan gitu. Kita hadapkan gitu ke teman kita, kena matanya kan rasa kita mengelak gitu. Silau. Ya. Jadi cahayanya bukan panasnya. Nah itu ya. Jadi kita ngasih jawaban untuk kasih alasan kenapa kan. Oke. Di sini juga ada hidrogen, Mbak. Kok nggak di sini? Hidrogen ya. Ini hidrogen juga bisa menghasilkan sumber energi ya. Hidrogen H2. Hidrogen. Nah, ini. Hidrogen adalah sumber energi ramah lingkungan yang umumnya diperoleh dari air, memang ya, dari air lah, dengan proses elektrolisis. Ya ini. Jadi ada dulu ini rencana, ini masih rancangan ini. Jadi menghasilkan energi dari hidrogen ya untuk menggantikan minyak. Ya, bisa kan? Bahwa sekarang ini minyak seperti ya minyak bumi itulah ya, premium apa untuk menggerakkan untuk energi untuk mobil bisa digantikan dengan menggunakan hidrogen H2 dengan proses nanti elektrolisis. Jadi sama seperti akil itu ya, prosesnya itu ya. Nah ini dia elektrolisis air hidrogen dapat dari air yang dengan proses elektrolisis. Nah ini hidrogen adalah unsur paling sederhana dalam tabel unsur kimia, tidak berwarna dan tidak berbau. Ya benar. Ini ya. Jadi ini diramalkan menjadi sumber energi alternatif masa depan. Karena memang air melimpah. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi bisa digunakan untuk bahan bakar hidrogen itu. Ini dia bisa menghasilkan apa? Hidrogen adalah sumber energi masa depan bersifat ekoenergi yang secara ini ya lingkungan lah ya. Dengan proses pembakaran hanya menghasilkan air dan energi. Dan juga hidrogen sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan hidrogen. Nah, jadi hal tersebut menciptakan siklus energi terbarukan tidak akan habis. Ini ada hidrogen ya. Tapi belum di apa masih peramalan lah dibilang ini. Ya ini hidrogen H2.
Nah, ini yang energi nuklir. Bentar dulu ada, bentar ya. Oke, lanjut. Jam berapa ya? Oh, 9. Ya. Nah, selain tadi hidrogen ada nuklir ya. Nuklir. Nah, ini tentu udah tahu bersama lah. Energi nuklir ini tentu ada sumbernya uranium itu ya. Uranium U-235 ya. Ya. Fatal nih kalau energi nuklir tahu bersama lah ya. Sudah contoh kasus seperti di Jepang itu yang apa itu, Hiroshima dan Nagasaki. Ini ya, apa besarnya energi nuklir itu bisa satu apa ya, satu kabut seperti apa ini lah, Lampung bisa habis. Saya udah lihat Nagasaki itu ya. Waduh, memang ya di situ kita lubang besar hasil dari apa namanya itu, penjat apa namanya, bomnya itu, bom nuklirnya itu kan jatuh itu. Kita lihat di situ besar sekali itunya ya, lubangnya itu. Nah sekarang dibuat jadi ini apa, pancuran air jadi buatlah sebagai peringatan lah ya, peringatan bahwa di situ pernah jatuh bom nuklir di Nagasaki. Kemudian di situ dibuat satu patung manusia. Saya tanya di situ, untuk apa sih patung manusia? Ini lambang perdamaian. Jadi tujuannya adalah supaya tidak lagi ada bom-bom nuklir itu. Ya, penderitanya sangat besar ya. Jadi kalau saya lihat masuk ke ininya, museumnya itu, kan dibuat juga museum di situ. Di situ ada foto-foto manusia yang hancur habis lah ya. Ada yang hidup sih, cuman ya itu aja, nggak bisa apa, tidur aja, hidup. Kan udah hancur semua kaki, apa semua kakinya gitu apa, lumpuh gitu lah ya. Tangan juga lumpuh. Oh, tangannya nggak lumpuh, kaki yang lumpuh. Ya. Nah, ketika dia masih hidup itu dibuatnya tulisan. Tulisan ya. Tulisan terus itu untuk memberikan satu gambaran efek daripada nuklir ini. Ya, efek dari nuklir ini. Banyak itu saya berikan kan, cacat fisik, penyakit kulit, kematian ya, hancur semua ya. Satu provinsi bisa habis ya. Nagasaki itu habis memang. Ratusan ribu orang mati. Ya. Jadi dia tulislah ini. Nah ini sampai ke itu, ke negara-negara luar itu ya, seperti Amerika, dibaca lah ini. Jadi ini menjadi lambang perdamaian. Tulisan dia ini menjadi suatu apa ya, sejarah lah gitu.
untuk kita tidak menggunakan nuklir lagi. Ya. Kalau lihat fotonya sedih gitu ya. Saya lihat sendiri fotonya itu, foto-foto orang yang masih hidup, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidur aja, gitu ya. Karena lumpuh kan, kakinya lumpuh. Sampai akhir hayat hidupnya, itulah dia tertidur terus. Ya. Ini efek daripada nuklir, energi nuklir. Nah, tentu kalau energi nuklir tentu ada reaksi fusi ya. Jadi bisa dengan reaksi fusi ini, sebenarnya dia menghasilkan ini ya, fusi yang menghasilkan energi panas. Panas yang besar untuk memasak air. Panasnya dimanfaatkan untuk memasak. Jadi sebenarnya uranium itu seperti batu bara. Kalau batu bara kan dibakar aja aman ya. Tapi kalau uranium itu jangan langsung dibakar, langsung meledak. Ada proses lagi. Proses itu tadi reaksi fisi atau fusi itu ya, dibelah-belah begitu sehingga menghasilkan panas. Mungkin kalian tahu lah ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, panasnya inilah digunakan untuk memasak air. Air yang dimasak inilah menghasilkan uap. Ya, uap. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ini seperti PLTU. Hanya saja kalau PLTU menggunakan batu bara, kalau nuklir menggunakan uranium. Itu aja, hampir sama. Jadi bagaimana memutar turbinnya ini? Tenaga apa untuk memutar turbin itu? Kuncinya itu aja. Makanya tenaga uap, air, angin, gas, ya, supaya turbinnya. Jadi kalau nuklir tetap menggunakan uap untuk memutar turbin. Uap dari mana? Dari air yang dimasak. Pakai apa untuk memasak? Pakailah uranium itu. Tapi dengan proses fusi, sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi untuk memasak air. Itu aja ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nggak sulit kalau ditanya bagaimana sih pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya sama seperti PLTU, itu aja. Hanya saja kalau PLTU menggunakan batu bara untuk memasak air, di boilernya itu, kalau nuklir yang menggunakan uranium, sumbernya uranium. Tapi perlakuannya berbeda. Kalau batu bara bisa langsung dibakar, tapi kalau uranium ya harus ada reaksi proses itu tadi, pembelahan inti itu sehingga menghasilkan panas, ya, energi panas yang sangat besar. Nah ini bisa kita lihat, kalau energi nuklir ini mengurangi gas emisi karbon sehingga aman untuk atmosfer. Maka dibilang ini terbarukan. Hanya saja memang ini perlu penanganan yang sangat tinggi. Kalau dia kebocoran aja, aduh ampun deh. Apa namanya itu, limbah nuklirnya itu kan kalau bocor ya itu bisa lumpuh. Makanya banyak negara atau daerah kita ya menolak dibangun di daerah itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Nah ini kita lihat ceritanya nih. Ini di sisa nih. Di Chernobyl itu tahun 86. Kecelakaan terjadi beberapa reaktor nuklir di dunia, diantaranya di Chernobyl tahun 86 yang mengakibatkan seluruh penduduk di sekitar reaktor harus mengungsi. Dan tidak sedikit dari mereka menerima efek negatif. Apa saja? Catat fisik, penyakit kulit, hingga kematian. Ini ya efeknya.
Ya, kalau kegunaannya sih bagus, cuman itu aja. Ada kecelakaan lah, gangguan, banyak kebocoran atau apalah gitu ya. Ini menyebabkan ada efek negatif yang sangat besar. Sebenarnya kalau saya waktu ikut webinar itu ya. Nah itu dari presidennya belum, katanya mereka itu proposal udah diajukan, tapi presidennya belum tanda tangan, belum mau, ketok palunya itu belum, masih mikir kali si Jokowinya. Ya. Kemudian ada biogas. Nah, ini biogas ini dari bahan-bahan kotoran lah ya, dari kotoran hewan, limbah. Nah, makanya kita nanti ada itu pembangkit listrik biogas di di RPS-nya itu. Nah, ini energi biogas adalah energi yang didapatkan melalui perlakuan aerobik, proses fermentasi bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik itu dapat berupa kotoran manusia atau hewan, limbah rumah tangga, limbah organik biodegradable ya. Ini yang bisa ditutup lagi gitu ya. Jadi hasil fermentasi bahan organik tersebut akan menghasilkan energi biogas. Nah ini ya biogas. Jadi dari kotoran-kotoran lah ya, biogas. Banyak juga sih ini yang banyak lah, bisa adik-adik dilihat di YouTube, pembangkit listrik biogas. YouTube banyak ya biogas. Ya, ini ada Baran Energi. Oh ini perusahaannya. Ini adalah sebuah perusahaan ini. Perusahaan Baran Energi luncurkan baterai listrik sebab pakai tenaga matahari. Ini dia. Ini menghasilkan baterai ya, perusahaannya menghasilkan baterai. Nah ini dia, ini kita lihat PT Alderan Rekayasa Baran Energi meluncurkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT) berupa energi storage sistem, yaitu baterai. Menyimpan energi dengan skala besar, mengandalkan energi yang bersumber dari matahari, angin, dan air. Jadi maksudnya dia menghasilkan baterai, tapi menggunakan ini prosesnya matahari, angin, dan air. Mungkin air untuk pembangkit listriknya kali ya. Nah dia menghasilkan ini baterai. Ini ada nih. Baterainya ini kapasitasnya, nah ini baterainya 8,8 kWh. Power pack 126 MB. Ini power cube, nama-nama baterainya kan. Nah, ini nanti untuk digunakan, ketiga perangkat dapat digunakan mulai rumah tinggal, pabrik, listrik, perkebunan. Juga diluncurkan ya. Ini koran Merdeka. Ini maksudnya ini bahwa sudah ada perusahaan yang menghasilkan baterai dan di Indonesia ini ya. Makanya sekarang ini kan sudah ada mobil-mobil listrik. Hyundai aja sudah mengeluarkan mobil listrik. Apa nama mobilnya itu ya? Yang mobil listrik itu sudah dikeluarkan, Hyundai. Jadi Hyundai itu fokus ke mobil listrik. Jadi kalau bisa adik-adik
mungkin di mana ya, di mall itu ada pameran-pameran mobil, kita cek di dalamnya apa aja kalau mobil listrik itu. Nah, di situ kelihatan ada akinya, ada inverternya, itu ada di situ choppernya, itu ya lengkap. Dia pakai motor listrik, banyak jenis-jenis mobil listriknya, ada yang hybrid, ada yang langsung abad. Hybrid itu antara yaitu combine pakai minyak bumi apa premium pertalite, dan juga dia menghasilkan listrik. Ada listriknya juga ya. Itu. Nah ini ya, jadi perusahaan lah ya, perusahaan yang menghasilkan apa namanya teknologi baru, energi terbarukan. Jadi adik-adik menguasai ini apa namanya energi apa nih, kuliah energi terbarukan ini, banyak peluang kerja yang bisa kita tuju nanti ya. Banyak banget sudah ya. Seperti inilah waran energi, dan juga ada itu pabrik PLTS, perusahaan-perusahaan PLTS, mobil listrik. Nah, itu bisa Anda melamar di Hyundai ya. Gimana lah nanti kalau Toyota mau menciptakan mobil listrik. Jadi zamannya kalian ini, ya, zaman kalian ini bisa melamar di perusahaan-perusahaan mobil karena membutuhkan anak-anak elektro ya. Makanya adik-adik pintar-pintar lah supaya bisa ada. Atau juga perusahaan yang menghasilkan itu tadi, ada pertambangan nikel. Nah, itu juga menghasilkan bahan untuk baterai lah, baterai untuk ke mobil listrik. Ada juga di Batam itu Torasia. Torasia apa ya? Tapi yang saya tahu Torasia apa, panjang selanjutnya apa itu nggak tahu. Dia pabrik yang menghasilkan untuk ini perchargingan baterai di mobil listrik. Torasia itu. Nanti bisa lah, kan sekarang sudah ada apa itu kampus Merdeka magang. Cobalah adik-adik magang ke situ, magang ke Torasia itu untuk menghasilkan charging mobil listrik. Ini apa ini? Produk yang kami launching adalah Powerwall yang baterai yang berkapasitas 8,8 kWh. Per jamnya 8 kW ya. Jadi bisa berapa lama itu ya? 1 jam bisa 8,8 kilo ya. Nah, di sini juga proses pengalihan pemanfaatan sumber energi berbasis fosil ke EBT disemerlukan waktu sama seperti di sejumlah negara Eropa dan Cina. Nah, memang ya. Ini sumber-sumber energi berbasis fosil akan tergantikan dengan sumber energi terbarukan. Sudah ya, sudah mulai, tiap negara mulai bergerak ya. Semualah Amerika, Cina sudah membangun PLTS, PLTB. Indonesia juga di Sidrap namanya, Sidrap itu kalau nggak salah itu dia PLTB Sidrap di Sulawesi ya. Yaitu mau ada bukan lapangan, ladang lah ya, berapa hektar itu
itu membangun pembangkit listrik tenaga hidro. Nanti ya mungkin minggu depan saya tunjukkan nanti negara-negara mana itu China berapa persen udah membangun PLTS, Amerika, Jerman sudah ya. Maka sekarang ini ya lagi apa ya? Apa ya dibilang? Viralnya atau apa? Lagi top PLTS ya. Lagi pas topnya PLTS itu. Makanya di Indonesia sudah banyak pabrik menghasilkan ini modul surya, bukan sel surya ya, modul surya. Kalau pabrik sel surya, nggak tahu, belum ada kali ya, belum ada di Indonesia. Makanya untuk membuat modul surya, kita butuh sel-sel surya. Nah, sel-sel surya inilah yang diimpor ya. Membuat ya modul suryanya mahal. Yang butuh waktu ya. Nah, ini dia apa namanya ini memang produksinya aja ya. Oke, itu ini masalah perusahaan lah ya, perusahaan yang menghasilkan baterai. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa nanti menghasilkan baterai untuk mobil listrik. Ya. Ini apa? Ujung-ujungnya ke mobil listrik. Ini mobil listrik itu sangat, kan sudah ada itu apa namanya itu? Lomba balap mobil listrik kan sudah ada ya. Lomba mobil balap Formula One tapi dia mobil listrik. Promosinya bagus ya. Ke depannya itu ya. Apa namanya ya? Lupa saya. Titik-titik lah. Elektrik itulah elektrik. Oke, itu dulu jam berapa sekarang? Jam 5 menit lagi ya. Ini ada yang mau ditanya? Ada nih. Ini udah. Nanti saya share lah ini materinya. Nah, ini ya. Supaya ada baca. Mungkin bisa juga di buku-buku lain banyak. Ini masa apa dulu? Pendahuluan tentang energi terbarukan. Energi alternatif. Energi alternatif inilah kita gunakan untuk bisa menghasilkan listrik dari nuklir, angin, kayu, air, apalagi tadi. Ya. Oke, dulu materi kita next week aja kita buat apa ya, belajar PLTS ya, tenaga surya. Ini apa ada yang mau ditanya kah? Nah, kalau tidak ada yang ditanya ya kita pilih aja. Ini nih kita foto-foto lah, foto-foto dulu, foto untuk apa namanya hadirannya. Saya stop share aja ini ya, biar bisa foto ya. Iya Pak, boleh Pak. Oke, foto dulu lah. Jadi nanti saya hitung dari situ kehadiran kita, nggak usah catat-catat nama lama, dari fotonya aja. Ya, silakan yang belum oke. Pak, mungkin saya mulai Pak ya. Silakan yang belum oke.
1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Ya, oke lah. Jadi kita ketemu lagi next week ya, minggu depan. Saya leave ya. Oke. Makasih, Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah hilang, Cok. Oh iya. Cok, kampus jam berapa, Cok? Ayo yang TTL, silahkan ke kampus. Rek, lu ke kampus. Ini kita ikut ini aja kelas TTL yuk. Serius lu? Boleh nggak sih? Boleh. Mau Pak HBH. Lu mau Pak ya Henry. gabut ya daripada gabut tuh kita kagak pernah offline, Cok. Kan anjing. Gue tuh nganterin adik gue dulu, anjing. Adik gue kagak ada Udah yang ntar jemput. sorean wae ada si Pawas juga, ada Pawas. TTL jam berapa? 3:30 ya, Jar ya? Gum. TTL sore pokoknya. Iya, 3:30. 3:30. Ya udah, ntar berkabar. Bye. Ada si Pawas juga, di kosan. Ini udah oke. Tadi disuruh bikin kelompok ya? Kagak, Iya. cowok. Hah? Iya. Kagak, anjing. Kagak. Itu Kagak si ada Amal tugas. nanya apaan, Cok? Lu matkul apaan itu, Jar? Indo, anjir. Sama matkul bahasa Indonesia, anjing. Itu bahasa Indonesia, Cok. Kerjain tugas bahasa Indonesia kan, Rabu presentasi. 2 orang kan ya? Yoi. Ya sih, cuman ini kan perbedaan PUB sama IED. Iya, itu dong. Gampang. Santai. Gampang. Cabut. Yuk, cabut. Ayo. Thank you. Ente. Gum, lu kesini jam berapa, Gum?